Samsung Galaxy M54 5G adalah sebuah smartphone keluaran di akhir 2023 yang kita akan review ulang di awal 2024 ini setelah mendapatkan update ke One UI 6 dan Android 14. Apakah dengan update ini menambah improvement yang jauh lebih baik daripada sebelum mendapatkan update? Mari kita bahas pada review kembali dari Samsung Galaxy M54 5G ini ya guys. Sebelum kita membahas detail review setelah kita update ke One UI 6, mari kita bahas spesifikasi secara singkat dari HP ini, di mana HP ini menggunakan prosesor Exynos 1380, kemudian RAM 8GB yang bisa diekspansi plus 8GB lagi menggunakan RAM Plus, kemudian dia juga punya storage 256GB UFS ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu spesifikasinya. Mari kita berbicara secara performance-nya, di mana performance dari HP Samsung Galaxy M54 5G ini setelah update itu mendapatkan performance yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan sebelum diupdate ke One UI 6 dan Android 14. Jadi ini sesuatu hal yang bagus. Untuk membuktikannya, kita uji coba menggunakan benchmark kembali, kita coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir, kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, ini menunjukkan bahwa performance-nya setelah update itu malah mendapatkan upgrade atau mendapatkan perbaikan secara yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan sebelum di-update ke One UI 6 ataupun Android 14. Kemudian, yang menarik di sini juga untuk performance gaming-nya pun itu juga mendapatkan peningkatan kestabilan untuk rata-rata FPS-nya. Kalian bisa lihat kita uji coba 4 game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Kemudian kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian terakhir kita uji coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya ya guys. Overall, kita bisa bilang bahwa sejak update ke Android 14 dan One UI 6, HP Samsung Galaxy M54 5G itu mempunyai performance yang lebih stabil dan lebih baik daripada sebelum diupdate di One UI 6 dan Android 14. Ini sesuatu hal yang bagus. Biasanya orang cenderung menghindari update karena akan menurunkan performance, tapi ini malah meningkatkan performance dan meningkatkan kestabilannya. Ini kucuk banget buat Samsung ya guys. Kemudian, aspek berikutnya dari sisi kameranya, di mana HP ini membawa kamera utama sebesar 108MP plus OIS, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 32MP kamera depan. Overall, untuk kualitas kameranya juga mendapatkan improvement ya guys, dan menurut kita kualitasnya juga termasuk bagus untuk kelas harga di 6 juta untuk harga ofisialnya. Tapi meskipun begitu, ini memang menarik ya guys. Dari sisi kamera tuh memang chipset Exynos itu biasanya punya sektor kamera yang kuat ya guys. Dan kalian bisa lihat sampel foto dan videonya dalam kondisi low light juga kalian akan lihat ya guys. Dan mari kita lihat. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy M54 5G setelah update One UI 6 dan Android 14. Menurut kita ini adalah sebuah perbaikan dari dari Android sebelumnya, Android 13 atau One UI 5. Kualitasnya lebih better, meskipun skin tone kita memang masih ada sedikit warm-warmnya dikit, tapi masih overall ini lebih better daripada yang sebelumnya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy M54 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Dia bisa merekam hingga resolusi 4K untuk kamera utamanya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai switchable lens seperti ini, nah seperti ini kalian harus pakai rekam di 1080p karena ultrawide-nya hanya bisa merekam 1080p. Tapi gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kita sih ini termasuk bagus, meskipun langitnya agak di boosting sama dia ya. Jadi langitnya ini memang agak putih harusnya, tapi bisa ada warna biru-birunya sedikit, itu karena boostingan dari dia. Dan ya gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dalam kondisi low light kalau misalnya kita gunakan buat perekaman video. Untuk kualitas gambarnya sini termasuk terjaga dengan baik ya. Ini bagus ya untuk kelas harga 5 jutaan. Dan menurut kita ini salah satu yang terbaik di kelas harga 5 jutaan untuk kamera low light-nya, dan menurut kita oke banget. Dan Samsung Galaxy M54 ini sebenarnya keluaran 2023 tapi sudah ke 2024 ini semakin menarik dengan update One UI 6-nya. Gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya. Jelas ini kalau kamera belakangnya dari Samsung Galaxy M54 ini cakep ya. Untuk dalam kondisi low light ini detailnya masih termasuk bagus. Ini kita rekam di resolusi Full HD karena kita mau coba switchable lensnya. Dia bisa switchable lens ke ultra wide, kita coba. Nah, kalau kamera ultra wide-nya memang kalau kondisi low light ini memang agak kurang. Jadi kalau kalian memang mau pakai buat perekaman video dalam kondisi low light, saran saya pakai gunakan kamera utamanya saja. Ini sebagai perbandingan ya. Ini kamera ultra wide, ini kamera utama. Lumayan jauh kan guys untuk kualitasnya. Ya gimana mau kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian berikutnya dari sisi layarnya, di mana HP ini menggunakan layar Super AMOLED Full HD Plus 6,7 inch, refresh rate 120 Hz, sudah support YouTube 4K 60 fps HDR, kemudian untuk Netflix juga sudah support 1080p karena Wi-Fi-nya sudah L1 dan juga sudah support HDR10. Kemudian brightness-nya di bawah terik matahari juga terang, terlihat dengan baik, dan ada perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya guys. Aspek berikutnya dari sisi speakernya. HP ini membawa single speaker yang kualitas suaranya plus Dolby Atmos itu menjadi sesuatu hal yang bagus. Meskipun memang kita agak menyayangkan di harga 6 jutaan masih menggunakan single speaker bukan dual speaker, padahal saudaranya di A54 itu menggunakan dual speaker. Ya, semoga di generasi selanjutnya bisa diperbaiki, tapi suaranya sendiri bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audionya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian, aspek berikutnya dari sisi baterainya, di mana HP ini membawa baterai 6000 mAh, yang di mana sejak update Android 14 dan One UI 6 itu mendapatkan signifikan upgrade dari sisi waktu penggunaan hariannya. Jadi dia daya tahannya lebih awet dari yang sebelumnya kurang lebih 14 jaman ke 16 jaman. Itu sesuatu yang improve ya guys, sesuatu hal yang bagus. Dan itu lucu banget buat Samsung, semakin diupdate semakin optimize ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini support 25 watt fast charging, memang bukan yang tercepat di kelas harganya,
tapi butuh waktu 1 jam 15 menit untuk full charge dari 1% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh side fingerprint scanner, face unlock, dan juga sudah ada untuk Samsung Knox ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini masih termasuk standar aja. Pakai punch hole, tapi memang untuk back covernya ini mudah banget fingerprint magnet ya guys. Jadi ya itu agak disayangkan. Sebenarnya lebih premium kalau pakai desainnya A54 sih guys. Kemudian dari sisi software, menurut kita perlu apresiasi banget buat Samsung karena dia dengan One UI-nya itu memberikan banyak banget fitur. Salah satunya itu adalah object remover, di mana kita bisa mengedit foto kita. Kalau misalnya ada objek lain, itu bisa di-delete guys. Misalnya ada orang yang muncul di foto kita, kita mau hapus, itu bisa banget ya guys. Itu kocak banget ya di seri Samsung Galaxy M54 ini ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini. Yang pertama, HP ini menggunakan slot dual SIM hybrid ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai dual SIM card, kalian harus mengorbankan micro SD slot. Tapi kalau kalian misalnya mau pakai micro SD slot, kalian cuma bisa pakai satu SIM plus micro SD slot ya guys. Kemudian dari sisi aplikasi zoom, sebenarnya secara default itu tidak support virtual background zoom. Tapi berkat softwarenya One UI lagi, itu bisa membuat seolah-olah kita menggunakan efek virtual background di aplikasi Zoom. Tapi itu tidak terbatas di aplikasi Zoom saja, tapi di semua aplikasi lainnya, misalnya Google Meet dan lain sebagainya ya guys. Itu kocak banget buat Samsung ya guys. Kemudian HP ini sudah ada NFC dan juga sudah support USB OTG, tapi tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian, manajemen panas untuk gaming sejak di-update ke One UI 6, Android 14 itu mendapatkan peningkatan yang lebih baik ya guys. Jadi manajemen panasnya meningkat untuk lebih baik lagi, lebih stabil lagi untuk buat main game ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga aman dan lancar, nggak ada masalah, kita tidak ada komplain dari sisi untuk navigasinya ya guys. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan 4 kali update OS dan kita sudah mendapatkan 1 kali update OS-nya dan 5 tahun security. Yang artinya kalian masih bisa mendapatkan sampai Android ke 18. Itu suatu hal yang bagus ya guys. Kesimpulannya, HP ini sejak mendapatkan update ke One UI 6 dan Android 14 itu menjadi lebih stabil, lebih bagus, lebih menarik untuk kalian beli di harga 6 jutaan. Menurut kita ini adalah HP yang menarik banget ya guys. Karena semakin diupdate, semakin optimize. Itu suatu hal yang perlu kita apresiasi buat Samsung ya guys. Jadi bukannya malah menurun, tapi lebih optimize lagi. Itu kocak banget buat Samsung. Dan ini adalah HP yang layak untuk dibeli. Dan itu dia review kembali mengenai HP Samsung Galaxy M54 5G ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.